Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ripka Devina Margareta dengan nomor NRP 6026242014. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan serta mendemokan final project saya untuk aplikasi protein. Kemudian saya akan mulai menjelaskan nomor 4. Yang pertama yang untuk 4A, saya akan menjelaskan gimana demo skenario demo untuk mendemonstrasikan layanan-layanan yang berjalan pada sisi client side dengan React.js dengan menggunakan layanan backend yang telah dibuat. Dengan menggunakan Node.js di sini saya akan mencoba untuk kelima-limanya. Kalau tadi sebelumnya saya hanya mencoba dua, di sini saya akan mencoba kelima-limanya, yaitu ada layanan pengambilan artikel, pemberian reaksi artikel, penghapusan artikel, pengeditan artikel, dan juga pembacaan artikel, yang mana masing-masing ada dua skenario, yaitu sukses dan juga fail. Yang pertama, untuk layanan pengambilan artikel, suksesnya itu ketika pengguna berhasil membuka halaman detail artikel atau daftar artikel melalui aplikasi. Kemudian untuk gagalnya itu adalah ketika pengguna mencoba artikel dengan ID yang tidak ada atau yang telah dihapus. Sehingga nanti kalau sukses diharapkan akan menampilkan artikel yang diinginkan, tapi kalau gagal akan menampilkan keterangan, yaitu artikel tidak tersedia. Kemudian untuk yang pembuatan artikel, skenario suksesnya adalah pengguna berhasil membuat artikel melalui form input yang tersedia di front end. Jadi nanti pengguna mengisikan isian artikelnya, kemudian ketika disimpan artikel ditekan, akan responsnya akan sukses dan juga artikel berhasil dibuat dan juga bagaimana tampilan front end-nya. Tetapi kalau gagal, yaitu ketika pengguna mencoba mengirim artikel dengan judul yang terlalu pendek, misalnya cuma asuman atau hanya protein gitu. Lalu ketika ditekan, nanti akan ada validasi yang menampilkan kalau pesan errornya itu adalah judul harus 10-50 karakter. Nah, kemudian untuk yang layanan pengeditan artikel, skenario suksesnya itu adalah eh, ketika pengguna yang udah login dan juga dia memang pemilik artikelnya, bukan orang lain, dapat membuka halaman artikel saya yang menampilkan daftar artikel yang pernah dibuat, kemudian menekan tombol edit untuk mengedit artikelnya, kemudian dia melakukan perubahan, baik itu mengganti judul artikel ataupun mengganti isi kontennya. Kemudian ketika dikirimkan, proses akan berjalan dan hasilnya backend akan memvalidasi data, memperbarui artikel database dan merespon dengan status 200 dan juga artikel berhasil diperbarui. Kemudian frontend akan menampilkan pesan suksesnya. Tetapi kalau gagal, yaitu misalkan ketika pengguna mengedit artikel dengan judul yang terlalu panjang atau kontennya terlalu sedikit, kurang dari 300, maka frontend akan menampilkan pesan validasi error, entah itu judul harus berapa karakter ataupun isi artikelnya harus berapa karakter. Yang mana akan pesan errornya akan ditampilkan oleh frontend. Kemudian untuk yang layanan penghapusan artikel, skenario suksesnya adalah pengguna yang merupakan pemilik artikelnya itu menekan tombol hapus dan pada artikel yang ingin dihapus di halaman artikel saya, kemudian frontend akan menampilkan konfirmasi penghapusan artikel. Kalau dikonfirmasi, nanti akan ditampil artikel akan dihapus dan frontend akan menampilkan notifikasi kalau artikelnya ini sudah berhasil dihapus dan juga mengarahkan pengguna ke halaman daftar artikel milik pengguna. Tapi kalau gagal, misalkan terjadi masalah server seperti koneksi database-nya gagal, backend akan mengembalikan status 500 dan pesan terjadi kesalahan saat menghapus artikel, kemudian frontend akan menangkap responsnya dan menampilkan pesan errornya. Yang terakhir yaitu layanan pemberian reaksi. Kalau sukses, pengguna yang telah login itu menekan tombol suka, yang mana nanti akan proses, yang mana jika berhasil, backend akan merespon dengan status 200 dan jumlah like yang diperbarui. Kemudian frontend akan memperbarui tampilan jumlah like dan menyimpan statusnya. Kemudian tapi kalau gagal, ketika pengguna hendak memberikan reaksi pada artikel, ternyata koneksi ke database gagal, backend akan menolak request dan memberikan pesan error dan statusnya. Kemudian frontend akan menangkap pesan error tersebut dan menampilkannya melalui notifikasi. Berikutnya untuk menjawab yang 4B, saya akan menjelaskan dan menunjukkan bagaimana aplikasi codingnya untuk dari client side, yaitu dengan React.js. Dimulai dari layanan pengambilan artikel yang mana menampilkan daftar artikel di halaman utama forum itu dengan menggunakan page forum JX dan juga menampilkan konten lengkap artikel di halaman detail dengan menggunakan uh, page-nya itu adalah artikel detail.jsx. Jadi ketika halaman forum dimuat itu, komponen forum JSX ini akan menjalankan proses fetch ke endpoint backend, yaitu get forum artikel yang ada di sini. Nah, ini dia akan menjalankan ini untuk mengambil seluruh artikel yang ada di database. Kalau datanya berhasil diambil, kemudian akan disimpan.
ke state page artikel, kemudian diurutkan berdasarkan kriteria yang dipilih pengguna, karena di sini juga disediakan fitur sorting, yang mana ada di function yang ini. Jadi dia mengurutkan array artikelnya berdasarkan tanggal dibuat ataupun jumlah interaksinya. Nah, setelah diurutkan, data itu akan ditampilkan sebagai daftar artikel di halaman forum. Dan jika pengguna nanti itu menekan salah satu artikel, misalkan ada artikel A lalu ditekan, nah kemudian itu akan diarahkan ke halaman detail melalui recruiter DOM. Yang mana di halaman detail itu ada di artikel detail.jsx ini, di mana di sini akan dilakukan pengambilan data kembali, yaitu ke endpoint berikut ini, yang mana mengambil data satu artikel berdasarkan ID dari URL-nya. Nah, jika nanti data itu berhasil ditemukan atau artikel berhasil ditemukan, nanti data yang seperti judul, konten, tanggal publikasi, penulis, dan gambar itu akan ditampilkan di halaman detail artikel. Tapi kalau nggak ditemukan, misalkan ID-nya nggak valid atau sudah dihapus, maka nanti backend akan mengembalikan status 404 yang akan memicu UI fallback yang menampilkan pesan kalau artikel itu tidak berhasil ditunjukkan. Kemudian berikutnya untuk yang layanan pembuatan artikel, jadi di sisi frontend itu proses pembuatan artikel itu difasilitasi oleh komponen yang namanya form article.jsx ini, yang mana berfungsi sebagai form dinamis yang digunakan untuk menambahkan ataupun nanti juga buat mengedit artikelnya, tergantung apakah terdapat artikel ID yang dikirimkan sebagai propertinya. Jadi pengguna ini bakal mengisi form yaitu dari bagian utama, yaitu ada judul, isinya, dan juga gambarnya yang sifatnya opsional. Jadi ketika pengguna itu menekan tombol simpan artikel, nanti akan dijalankan function handle submit ini, yang mana dia akan melakukan validasi, kemudian dia juga jika valid membentuk payload dan mengirimkan datanya via backend, yang adalah sebagai berikut ini. Ke backend maksudnya. Nah, setelah artikel berhasil dibuat, frontend ini akan mengambil ulang seluruh daftar artikelnya, kemudian untuk mencari ID artikel terbaru, kemudian pengguna akan diarahkan ke halaman detail artikel tersebut. Nah, kalau misalkan skenario gagalnya atau ketika pengguna itu mengisi judulnya kurang dari 10 karakter atau kontennya nggak sesuai dalam rentang 300 sampai 5.000 kata, sistem itu akan langsung memberikan feedback berupa alert pesan kesalahan di atas form, yang mana itu ditunjukkan di baris berikut ini. Tapi kalau nanti misalkan pengguna tetap mencoba mengirim dan validasi front end itu berhasil dilewati, misalnya lewat inspeksi elemen, nah itu nanti backend juga telah menyediakan validasi yang lainnya, alias selain di front end, back end itu juga divalidasi. Nah, dalam komponen itu juga terdapat beberapa function yang mengatur alur kerjanya juga. Jadi ada fungsi handle submit tadi, kemudian handle image change itu untuk menangani perubahan gambar termasuk kompresinya, kemudian count words itu adalah untuk menghitung jumlah kata dalam konten artikel dan juga use effect yang mengisi ulang data form. Kemudian berikutnya untuk layanan pengeditan artikel yang memungkinkan pengguna itu yang merupakan pemilik artikelnya itu bisa memperbarui isi judul atau gambarnya. Nah, ini juga dilakukan melalui halaman form edit yang hampir serupa dengan form pembuatan artikel, sama-sama dilakukan di form artikel.csx ini yang menggunakan komponen artikel form artikel ini. Nah, jadi pengguna yang udah login memiliki artikel itu membuka halaman edit dengan URL form editnya, kemudian komponen artikel form ini akan menerima initial data dari data artikel lama dan juga artikel ID-nya sebagai prop. Kemudian akan secara otomatis mengisi form dengan data lama. Jadi ketika pengguna mengedit suatu artikel, otomatis akan ditampilkan data lama dari artikel tersebut atau data yang udah ada tersimpan di dalam database, yang mana ditunjukkan di sini. Nah, ini di sini. Nah, setelah pengguna itu memperbarui judul dan juga isi data artikel dengan data yang valid, kemudian menekan tombol simpan perubahan, otomatis akan memanggil handle submit kembali dan juga memicu yang ini input localhost ini. Nah, nanti kalau misalkan backend yang merespons, oh 200, oke gitu, sukses. Maka frontend akan menampilkan pesan suksesnya. Tetapi kalau misalkan terjadi kegagalan atau misalkan kayak valid ini juga tidak berhasil dilewati validasinya, maka akan mengirimkan pesan error sama seperti yang pembuatan artikel tadi. Kemudian berikutnya adalah untuk layanan penghapusan artikel. Jadi di aplikasi frontend-nya ini proses penghapusan artikel itu dilakukan melalui halaman
myarticle.jsx yang ini, di mana pengguna itu bisa melihat artikel yang dia buat, daftar-daftarnya apa aja, kemudian artikel ini ditampilkan dalam dua tombol aksi, yaitu edit dan hapus. Kalau misalkan hapus yang ditekan, sistem akan menampilkan model konfirmasi sebelum benar-benar menghapus artikel. Kemudian kalau sudah ditekan tombol hapus artikel, kemudian frontend akan memanggil handle confirm delete, akan mengirimkan permintaan delete ke endpoint berikut ini. Kalau misalkan berhasil, artikel akan dihapus dari tampilan, dan ini adalah cuplikannya. Model di, nanti kalau misalkan pengguna menghapus dan berhasil, model itu akan ditutup dan akan ditampilkan model sukses. Jadi ada tulisan artikel berhasil dihapus seperti itu. Tapi kalau misalkan pengguna itu menekan tombol hapus artikel tapi permintaannya itu gagal, misalkan karena servernya mati atau karena artikelnya itu sudah dihapus, maka nanti akan ada catch block yang menangkap error dan menampilkan pesan berikut, yaitu adalah gagal menghapus artikel, coba lagi. Nah, pesan kesalahan ini akan ditampilkan dalam model menggunakan komponen alert circle. Nah, dalam penghapusan artikel ini terdapat function beberapa. Yang pertama itu ada handle click yang menyimpan data artikel yang akan dihapus dan menunjukkan model konfirmasi. Kemudian setelah menyetujui baru akan memanggil handle confirm delete yang akan mengirim permintaan delete ke server dan memperbarui tampilan antarmuka jika berhasil. Kemudian fungsi set artikel itu akan eh, menghapus artikel tersebut dari state lokal di front end tanpa perlu mereload halaman secara keseluruhan. Nah, setelah artikel itu nanti berhasil dihapus, model konfirmasi itu akan ditutup menggunakan ini, menggunakan set show delete model, yang mana dilanjutkan dengan menampilkan model berhasil dihapus, sementara melalui set show success model akan memberikan umpan balik visual kepada penggunanya. Layanan terakhir adalah layanan pemberian reaksi, jadi pengguna bisa memberikan reaksi like atau dislike, yang mana ditangani di halaman artikel detail.jsx, yang mana setiap artikel yang dibuka itu akan menampilkan tombol suka dan tidak suka. Interaksi ini akan langsung diperbarui secara real time di front end dan dikirim ke back end untuk disimpan. Jadi ketika pengguna menekan salah satu tombol itu, fungsi handle like atau handle dislike ini akan dipanggil sesuai tombol yang ditekan. Nah, keduanya ini memanggil function handle reaction yang ada di sini. Nah, yang menangani seluruh proses. Jadi dia membaca reaksi sebelumnya dari local storage, menentukan action apakah add atau remove, dan mengirim permintaan post ke backend-nya. Nah, ini mengirim permintaan post. Apabila responsnya berhasil, jumlah like atau dislike-nya itu akan diperbarui dengan status reaksi aktif di slot. Jadi buttonnya akan menyala dan juga local storage-nya diperbarui dengan reaksi terbaru. Akan tetapi kalau terjadi kegagalan, misalkan karena database atau servernya error, status error itu akan ditangkap oleh Blocage dan mengusulkan pesan terjadi kesalahan saat memproses reaksi. Baik, untuk menjawab nomor 4C, di sini saya akan melakukan demonstrasi untuk setiap layanan yang telah saya buat, apakah sudah memenuhi dari skenario sukses dan juga skenario kegagalannya. Nah, yang pertama saya akan mencoba dari layanan pengambilan artikel, yaitu skenario sukses, yang mana untuk layanan pengambilan artikel, jadi ketika pengguna membuka halaman forum, data ini artikel berhasil dimuat dan ditampilkan sesuai urutannya. Di sini dapat dilihat kalau seluruhnya itu sudah berhasil dimuat. Coba refresh. Nah, halaman sudah tetap termuat dan di sini bisa dilakukan sorting baik terbaru, terlama, bisa dilihat tanggalnya berubah dan juga terpopuler itu berdasarkan reaksinya. Nah, setelah itu, begitu juga saat pengguna membuka halaman detail artikel dengan menekan salah satu artikel yang ingin dibaca. Nah, misalkan saya menekan tombol ini, nah fungsi load artikel akan mengirim request ke endpoint uh, get forum artikel ID, kemudian halaman akan menampilkan judul, isi, gambar, dan juga metadata artikelnya seperti tanggal dan juga penulisnya siapa. Dan halaman karena ini sudah berhasil ditunjukkan yang menunjukkan kalau skenario sukses sudah berjalan sesuai rencana. Nah, untuk skenario gagalnya, yaitu ketika pengguna mencoba membuka halaman artikel dengan ID yang tidak ada atau telah dihapus. Seperti ketika mengakses artikel, misalkan saya mau mengakses artikel dengan ID nilai 1 yang sudah dihapus sebelumnya. Ini kan 6, saya coba masukkan 1. Dan nanti akan tampil halaman berikut. Ada yang tulisan artikel tidak ditemukan. Yang di backend pasti akan ada respons 404 not found dari backend. Kemudian akan ditangkap status ini dan menampilkan tampilan berikut ini yang menampilkan kalau artikel nggak ditemukan.
pengguna bisa menekan tombol kembali untuk kembali ke halaman forum. Berikutnya adalah demonstrasi untuk yang layanan pembuatan artikel, di mana skenario suksesnya adalah ketika pengguna itu memulai pembuatan artikel, jadi di sini pengguna menekan buat artikel, kemudian akan ditampilkan form pembuatan artikel kesehatan. Jadi di sini pengguna bisa memasukkan judul artikelnya yang sesuai, yaitu 10 sampai 50 karakter, ada tertulis di sini. Judul harus terdiri dari 10 sampai 50 karakter, kemudian mengisikan isi artikelnya. Dan di sini juga dapat dilihat kalau jumlah kata yang dituliskan, yaitu ada 308 kata yang membantu pengguna untuk mengetahui berapa kata sih yang telah mereka tuliskan. Kemudian di sini juga terdapat eh, isian ini merupakan isian rich text editor sehingga pengguna bisa menggunakan bold, italic, ataupun underline. Nah, ketika ini sudah dilakukan, pengguna bisa menekan tombol simpan artikel, kemudian fungsi handle submit di frontend tadi akan dijalankan, mengirimkan permintaan post ke endpoint, yang mana backend akan memproses menyimpan artikel ke database, lalu merespon dengan 201 created dan data artikel baru yang dibuat. Jadi di front end, respons ini akan digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman detail artikel yang baru. Jadi ketika berhasil menyimpan, akan langsung diarahkan ke halaman detail artikel yang baru. Nah, kemudian untuk yang gagal, itu adalah ketika pengguna itu mencoba membuat artikel dengan judul yang terlalu pendek. Jadi misalkan tadi judulnya adalah protein, nutrisi penting untuk tubuh, tapi cuman eh, dimasukkan nutrisi aja. Kemudian selebihnya untuk ini tetap sama. Nah, ketika mengirimkan simpan artikel, maka akan tampil peringatan judul harus 10-50 karakter. Jadi ketika validasi front-end ini dilanggar, langsung akan ditampilkan peringatan. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan untuk yang layanan pengeditan artikel, di mana skenario suksesnya adalah ketika pengguna yang telah login itu merupakan pemilik artikelnya membuka halaman artikel saya. Tadi kan saya sudah membuat sebuah artikel. Nah, di sini saya mau mengeditnya dengan cukup menekan tombol edit. Nah, otomatis akan langsung ditampilkan isian form yang sudah terisi dengan data yang sudah ada sebelumnya. Di sini saya melakukan perubahan. Misalkan saya menambahkan judulnya dan juga menambahkan isi kontennya. Ketika saya melakukan simpan perubahan, nah, fungsi handle submit tadi di frontend juga akan mengirimkan permintaan put ke endpoint, kemudian backend memverifikasi dan menampilkan dan mengirimkan respons 200 dan pesan kalau artikel ini berhasil, sehingga di frontend akan mengarahkan pengguna ke halaman detail artikel yang telah diperbarui seperti ini. Sementara itu, skenario gagalnya adalah saat pengguna itu mencoba menyimpan perubahan dengan konten di bawah 300 atau judulnya itu tidak sampai 10 sampai 50 karakter, sama seperti pembuatan artikel tadi. Misalkan judulnya kurang, judulnya benar tapi artikelnya kurang misalkan. Nah, ketika saya melakukan simpan perubahan, otomatis akan ada peringatan isi artikel harus 300 sampai 5.000 kata. Kurang lebih konsepnya ini sama dengan pembuatan artikel tadi. Berikutnya saya akan menjalankan demonstrasi untuk layanan penghapusan artikel, di mana skenario suksesnya adalah pengguna yang udah login dan merupakan pemilik artikelnya itu masuk ke halaman artikel saya, lalu memilih artikel yang ingin dihapus. Jadi ketika saya menekan tombol hapus artikel, akan dikirimkan fungsi handle delete itu akan fungsi frontend akan menampilkan model konfirmasi untuk memastikan apakah saya benar-benar mau menghapus artikelnya atau tidak. Yang ada lalu jika saya menekan hapus artikel, nanti handle delete akan mengirimkan permintaan delete. Backend akan memverifikasi apakah saya punya hak kepada artikel tersebut dan apakah artikel itu memang ada, lalu menghapus entry database-nya dan mengabadikan respons kalau statusnya berhasil dan juga pesan message berhasilnya. Saya coba hapus dan akan ditampilkan front-end artikel berhasil dihapus. Dan dari sini dapat dilihat kalau tadi daftar artikel yang sudah ada sebelumnya itu sudah terhapus dari daftar artikel saya. Nah, kemudian eh, untuk skenario gagalnya itu adalah saat terjadi masalah koneksi database atau artikel sudah nggak tersedia di backend. Nah, di sini saya sudah mematikan server backend-nya, kemudian saya menghapus artikelnya, dan ketika saya menghapus artikel, akan tampil tulisan gagal menghapus artikel coba lagi, sehingga di sini dapat dipastikan kalau skenario gagalnya juga sudah berhasil untuk menampilkan hasil yang kita inginkan dan memudahkan pengguna.
Layanan yang terakhir adalah layanan pemberian reaksi terhadap artikel, di mana skenario suksesnya adalah ketika pengguna yang telah login itu membuka halaman detail artikel, misalkan saya memilih ini, lalu di bawahnya itu saya menekan tombol suka atau tidak suka. Jadi ketika saya menekan tombol suka, nah, fungsi handle reaction ada front end tadi itu akan dijalankan dan mengirimkan permintaan post ke endpoint backend dengan body JSON-nya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kalau misalkan backend berhasil memproses permintaan tersebut, maka akan direspons dengan status 200 dan data terbaru dari jumlah like atau dislike-nya. Kemudian di front end ini akan diperbarui tampilan jumlah dislike-nya secara real time. Dapat dilihat kalau tampilannya berubah dan juga menyimpan status reaksinya itu ke local storage dan memastikan kalau tombolnya itu mencerminkan situasi saat ini. Ini artinya saya menyukai artikel ini seperti itu. Dan sementara itu mohon maaf, sementara itu skenario gagalnya adalah ketika koneksi ke database-nya itu gagal saat mengirim reaksi. Nah, di sini saya sudah mematikan servernya, ke database-nya juga sudah saya pastikan. Jadi ketika saya mencoba untuk mengganti reaksinya, maka di sini akan ditampilkan terjadi kesalahan saat memproses reaksi. Jadi di backend tadi sudah direspons dengan status error, kemudian pesan errornya dikirimkan dan frontend menangkap pesan ini dan kemudian menampilkannya melalui notifikasi kesalahan yang menampilkan kalau terjadi kesalahan saat memproses reaksi. Jadi ini akan memberikan umpan balik langsung kepada pengguna. Itu tadi adalah tutorial berupa video demonstrasi untuk setiap layanan yang saya buat, mulai dari pembuatan artikel, lalu ada penghapusan artikel, pengeditan artikel, pembacaan artikel atau pengambilan artikel, dan juga pemberian reaksi terhadap artikel. Setelah saya menjalankan kelima layanan menurut skenario sukses dan juga menurut skenario gagal, dapat dilihat bahwa seluruh layanan tersebut sudah berjalan sesuai skenario yang diharapkan. Cukup sekian presentasi dan demonstrasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih.